Gue minta Steph Curry jadi GOAT di Game 7. Dan dia jadi apa? Dia jadi God, man. Dia bukan jadi GOAT. Gokil Steph, 50 poin. Satu-satunya pemain yang mencetak 50 poin di Game 7 dalam sejarah NBA. Mereka masih meraba-raba, sementara Denver Nuggets sudah tahu mau ngapain. Jadi itu aja sudah kecolongan Phoenix Suns. Akhir ya, pas skornya 114-115 masih unggul Celtics 1 poin. Tapi akhirnya dijeder 3 poin sama James Harden. Wah, gokil. Itu ingat-ingat masa-masa Houston Rockets. Ngobrol NBA episode 63. Guys, ini sudah hari Selasa. Kemarin libur, jadi kemarin nggak bikin konten, mohon maaf. Gue kalau libur tuh kadang suka susah bagi waktunya. Kadang lebih pengen banget main sama keluarga, karena kalau lagi nggak libur, waktu gue sudah habis di kantor dan macam-macam. Oke, gue di episode kali ini gue nggak bawa laptop, gue nggak bawa handphone, cuma ada kamera dan gue. Jadi sorry kalau gue nggak bisa ingat-ingat tentang hasil akhir pertandingannya. Tapi intinya di episode ini gue cuma mau simpel aja. Gue mau memberikan beberapa catatan, terutama kemarin yang pastinya akhirnya Golden State Warriors menjadi tim terakhir di wilayah barat yang akhirnya memastikan langkah mereka ke babak semifinal setelah mengalahkan Sacramento Kings di game ke-7 yang dimainkan di Golden One Center. Seru banget. Gue nonton dan gue sangat terkesima dengan penampilan seorang Steph Curry. Well, bukan pertama kali. Gue sudah terkesima sama Steph Curry dari bertahun-tahun yang lalu. Anak gue diehard fansnya Steph. Apapun dia kumpulin kalau soal Steph. Semua gaya shooting formnya, gaya dribble drive-nya, gaya gigitin mouthpiece-nya diikutin semua sama anak gue. Jadi gue yakin gak cuma anak gue, tapi beribu-ribu anak kecil di luar sana. Gue cuma mau bilang, kalian sangat-sangat pantas untuk menjadikan Steph Curry itu adalah idola dan role model, karena bukan hanya dia jago, tapi gue berharap anak-anak yang mengidolakan Steph Curry ini juga belajar soal mental ya, mental dari Steph Curry. Anakku nanya gini kemarin pas dia kesenangan karena Warriors akhirnya melaju ke semifinal. Dia nanya gini, "Dad, kenapa pemain-pemain Kings jadi pada jelek semua kemarin di game 7? Kecuali," dia bilang kecuali Sambo. Jadi mohon maaf ya. Kalau di keluarga gue, Sabonis itu, Domas itu dipanggilnya Sambo. Jadi dia bilang kecuali Sambo, yang lainnya kenapa jelek ya mainnya ya? Gue tanya, De'Aaron Fox gimana menurut kamu? Enggak, jelek, De'Aaron Fox jelek. Oke. Gue bilang gini ke anak gue, bukan jelek, bukan bodoh, bukan nggak bisa main, tapi nggak semua pemain itu bisa punya mental di game 7 seperti sebagian pemain yang memang sudah levelnya tuh sudah beda. Pemain Sacramento Kings mungkin belum ada satupun yang pernah merasakan adanya Game 7 bermain dengan atmosfer setegang itu, dengan pressure setinggi itu. Karena gue bilang di episode sebelumnya, walaupun Golden State Warriors itu main di Golden One Center, tapi pressure yang lebih tinggi itu adalah ke Sacramento Kings. Karena mereka pasti lebih banyak berpikir, lebih banyak overthinking dan lain-lain, menganggap bahwa wah, gue main di depan crowd gue sendiri, di depan fans kita harus menang, kita pokoknya nggak boleh begini, kita nggak boleh gitu. Akhirnya terlalu banyak A, B, C, D, E, F, G di dalam kepala pemain-pemain itu, yang akhirnya membuat mereka jadi mau ngapa-ngapain aja jadi ragu-ragu. Akhirnya berpengaruh ke dalam akurasi tembakan. Gue bilang ke anak gue, De'Aaron Fox itu bukan nggak jago. Siapa sih yang bilang De'Aaron Fox itu nggak jago? Di game 1 sejago apa dia? Di game ke berapa? Ke-6 kemarin sejago apa dia? Asli jago banget. De'Aaron Fox itu udah membuka mata semua orang bahwa oke, De'Aaron Fox itu jago, titik. Cuma kemarin itu dia bukan nggak jago. Cuma memang
mentalnya belum siap. Jadi pemain sejago apapun bisa jadi kelihatan nggak jago di momen-momen tertentu, terutama di Game 7. Itulah yang membedakan seorang Steph Curry. Itulah yang membedakan pemain-pemain Warriors yang lain dari pemain-pemain Sacramento Kings. Gue bilang di episode sebelumnya, kita harus melihat versi GOAT dari Steph Curry. Gue minta Steph Curry jadi GOAT di Game 7. Dan dia jadi apa? Dia jadi God, man. Dia bukan jadi GOAT. Gokil Steph, 50 poin. Satu-satunya pemain yang mencetak 50 poin di Game 7 dalam sejarah NBA. Gue gak bisa ngomong panjang lebar. Gue gak mau memuji sampai bagaimanapun. Tapi kita pasti semua sudah tahu seberapa hebatnya dia. Dalam berbagai hal ya, dalam berbagai hal kita bisa menilai bagaimana Steph Curry itu benar-benar pemain yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Nggak cuma kemampuan shot makingnya dia yang benar-benar range-nya juga unlimited dengan berbagai macam trik. Mau dijaga siapapun, dia bisa benar-benar dapetin space dari defendernya dan dia bisa melepaskan tembakan dari berbagai macam sisi di lapangan, dan itu plus. Tapi tidak cuma itu, dia juga bisa melewati berbagai defender dan dia bisa melakukan dribble drive, layups, push shot dan lain-lain yang menurut gue yang dengan dia punya size kayak begitu dijaga sampai pemain posisi 3-4 yang punya size lebih gede, tapi dia masih bisa nyelip sana sini, dan finishingnya memang benar-benar sangat-sangat luar biasa. Kanan kiri sama aja, same result. Kemarin di game ke-7 benar-benar it's a masterclass. Steph Curry masterclass. It's a masterpiece performance dari Steph. Gila man. So next round Warriors bakal ketemu Lakers. Adam Silver pesta pora. Apapun hasilnya, Adam Silver adalah pemenangnya. Mau Lakers yang menang kek, mau Warriors yang menang kek, pemenangnya adalah Adam Silver. Dan kita semua fans-fans NBA yang mungkin ya belum tentu bisa menikmati lagi pertemuan antara LeBron dan juga Steph di babak playoff. Jadi menurut gue nggak cuma series antara Warriors dan Lakers ini bukan hanya untuk fans kedua tim, tapi untuk semua fans-fans NBA, fans-fans netral, fans-fans casual, fans-fans yang baru mungkin mau ngikutin NBA, silahkan nonton series antara Lakers dan Warriors ini. Silahkan nikmati dua bocah Akron ini melawan satu sama lain. Kita sudah tahu historinya mereka seperti apa, walaupun timnya berbeda untuk LeBron ya. Tapi gue akan sangat-sangat menanti series ini besok nih, hari Rabu jam 9 pagi. Besok sudah mulai game pertama. Gue nggak akan melewatkan satu game pun. Kalau bisa ada di weekend nanti gamenya, mudah-mudahan gue bisa ngadain nobar nanti sama teman-teman juga. Nanti kalau memang ada, gue melihat jadwal gue juga, pasti invitationnya akan gue umumkan di YouTube, di Instagram. Mudah-mudahan nanti kita bisa seru-seruan bareng. Nanti kalau game di weekend ya, mudah-mudahan ya. Tapi series lawan Lakers ini gue masih tetap lebih mengunggulkan Warriors. Gue kemarin bilang ke anak gue, ini kalau sampai Kings menang game 7, Kings bisa ke final loh ini. Gue sampai bilang kayak gitu karena menurut gue Warriors itu adalah raja terakhirnya. Tetap raja terakhirnya itu adalah Warriors. Kita melihat kehebatannya Denver yang sekarang lagi unggul 2-0 melawan Phoenix Suns. Ya. Denver itu keren sekali. Keren sekali. Tadi gue udah bahas di Instagram. Nanti teman-teman silahkan bisa dibaca juga. Apa yang membedakan Denver Nuggets dan Phoenix Suns? Denver Nuggets bermain secara tim. Mereka punya two-time MVP. Ya, mereka punya Jamal Murray yang kemarin di playoff itu tidak ada, sekarang sudah ada. Mereka punya MPJ. Mereka punya dua pemain hustle-nya luar biasa, KCP dan Bruce Brown. Mereka punya rookie yang nggak bisa dianggap remeh, Christian Brown. Mereka punya pemain Aaron Gordon yang musim ini juga bermainnya bagus sekali. Dan berbagai macam
hal yang gue lihat berbeda antara Denver Nuggets dan Phoenix Suns adalah Denver Nuggets itu sudah tahu secara tim itu pemain-pemain ini mau ngapain, harus kemana, harus cutting kemana, slashing kemana, passing kemana. Jadi pergerakan bolanya, flow-nya dalam serangan itu sangat-sangat enak untuk ditonton. Sangat-sangat enak. Semua bola pergerakan itu sangat-sangat dinamis. Baik itu pergerakan bola, baik itu pergerakan pemain-pemainnya. Menurut gue, mereka sudah tahu ya bagaimana bermain satu sama lain. Kalau Phoenix Suns yang gue lihat di 2 game pertama ini, itu mereka masih meraba-raba nih. Oke, abis ini kita mau ngapain? Ini gue harus kemana? Kita harus bermain ngapain gitu. Jadi mereka masih meraba-raba, sementara Denver Nuggets sudah tahu mau ngapain. Jadi itu aja sudah kecolongan Phoenix Suns. Untungnya Phoenix Suns itu punya salah 2 ya, bukan salah 1, tapi salah 2 Booker dan juga KD yang menjadi salah 2 shot maker terbaik di NBA, man. Shot makers terbaik di NBA. Kita nggak usah debat lah. Booker, KD itu adalah shot makers terbaik. Salah 2 shot makers terbaik di NBA. Untungnya mereka punya 2 pemain itu. Jadi mereka nggak terlalu kelihatan dibantai banget sama Denver Nuggets. Kita lihat Booker mainnya sih gokil, man. Mid range-nya, kalau ini giliran Booker, oke, misalnya Booker lagi hot, ya udah KD udah ini Booker duluan deh, sana deh, lanjutin aja, terusin. Si P3 passing terus ke Booker. Nanti kalau tiba-tiba KD udah mulai nemuin ritmenya, udah gantian KD terus aja terus. Jadi ini cuma masalah ganti-gantian aja. Kadang waktunya KD, kadang gilirannya Booker. Please lah, gue pengen si P3 juga paling tidak punya kontribusi yang lebih. Gue nggak berharap banyak deh. Kita tahu faktor U ya, umurnya si P3 juga udah nggak muda. Tapi ayolah, push lah. Ini kesempatan Phoenix Suns ini menurut gue musim ini bagus ini chance-nya. Jadi si P3 gue berharap lebih, tapi yang gue lebih berharap lebih lagi itu dari DeAndre Ayton, karena menurut gue dia di 2 game ini terlalu soft ya menurut gue. Di game kedua mungkin ada sedikit perbaikan dibanding game pertama, tapi still dia harus lebih agresif lagi, dia harus lebih ngotot lagi, dia harus lebih bermain dengan sense of urgency dan gak bisa terlalu relax, terlalu nyantai dan berharap menggantungkan nasib sama KD dan Devin Booker. Kalau begini terus menurut gue Phoenix nggak punya harapan apapun. Mudah-mudahan nanti di game ketiga dan game keempat yang akan dimainkan di Phoenix Suns akan ada perubahan. Ya paling tidak akan ada yang step up selain KD atau Booker. 2 pemain itu nggak akan mengecewakan kok. Nggak akan mengecewakan. Mereka bisa skor 60, even 70 itu berdua juga bisa. Tapi buat apa kalau yang lainnya nggak bisa chip in juga, nggak bisa nyumbang poin juga, buat apa? Kalau Denver semua lebih merata menurut gue. Walaupun benchnya juga nggak bagus-bagus amat, timnya nggak deep amat sebenarnya. Ya mereka main berapa sih? 8, 9 man rotation max gitu ya. Jadi itulah yang membedakan. Denver sudah tahu mereka harus ngapain dan cara bermain satu sama lain secara chemistry menurut gue sudah lebih oke dibandingkan dengan Phoenix Suns. Phoenix Suns sangat terbantu karena mereka punya 2 shot makers terbaik di NBA. Itu yang membuat dia kelihatan masih menakutkan sampai dengan detik ini. Tapi sampai kapan itu mau seperti itu, mau sampai kapan? Bahaya kalau lawan tim selengkap Denver, menurut gue bahaya. Jadi kita lihatlah nanti gimana mereka bisa merespon. Ketinggalan 0-2 dari Denver Nuggets, Phoenix Suns di game ketiga dan keempat, gue mau lihat respon dari mereka seperti apa. Oke, kemarin juga Miami Heat unggul sekarang 1-0 dari New York Knicks. Jimmy Butler lagi-lagi luar biasa. Kyle Lowry kemarin mainnya juga bagus banget. New York Knicks ya mungkin kemarin grogi ya, mereka grogi padahal mainnya di MSG. Banyak artis yang datang, banyak celebrities yang datang, tapi kayaknya mereka memang kemarin belum siap dan gue agak nggak nyangka tuh kemarin si Julius Randle nggak main. Ya pasti impactnya ada banget lah, nggak ada Julius Randle kemarin, sayang banget. Kenapa dia kena ankle kalau nggak salah ya, nggak tahu nanti statusnya buat game 2. Besok
besok ya. Besok game 2 seperti apa, mudah-mudahan bisa main. Gue belum cek status update terakhirnya untuk Julius Randle, tapi kalau nggak ada Julius Randle seterusnya mah kelar udah. New York Knicks-nya ya kelar udah. Enak banget Miami Heat-nya nanti. Oke, Miami Heat, wait. Gabe Vincent, gue nggak mau melupakan Gabe Vincent ya. Gabe Vincent dari sejak series lawan Milwaukee Bucks, wah gokil man. X Factor yang tidak disangka-sangka, sampai dengan series ini juga tetap di game 1 kemarin mainnya oke banget Gabe Vincent. Terus ada apa lagi? James Harden bro. Hari ini James Harden jadi James Hardennya Rockets. Vintage James Harden 45 points. Tadi Jokic 39 points. Hari ini James Harden menjadi top scorer dengan 45 points. Tadi dia 3 point ya terakhir ya. Pas skornya 114-115, masih unggul Celtics 1 poin. Tapi akhirnya dijeder 3 point sama James Harden. Wah gokil. Itu ingat-ingat masa-masa Houston Rockets. Karena kalau di Philly sekarang dia lebih itu ya, lebih mengutamakan untuk facilitate, untuk jadi playmaker dan lain-lain. Tapi hari ini bener-bener gue melihat Harden yang menjadi seorang shot maker, salah satu one of the deadliest shot makers in NBA history ya. Itu benar-benar mengingatkan gue zaman-zamannya kemarin Harden di Rockets. Satset. 3 poinnya juga kalau lagi dapat space dikit tembak dar masuk. Kalau lagi dijaga one on one dilewatin dengan drive dan lain-lain. Oh senang ngelihat versi Harden yang versi shot makers gitu ya. Itu senang banget. Nggak banyak passing, dia lebih bisa agresif dan lain-lain. Hari ini tadi sangat-sangat terlihat karena tidak ada Embiid tadi. Wah, tadi pasti teman-teman mungkin fans Celtics banyak yang mikir yang nggak ada Embiid. Wah, asik nih, enak nih. Kita pasti ambil game 1. Ya, Celtics mainnya nggak jelek sih sebenarnya. Tadi aku kasih tembakan mereka tuh malah 58% bro, hampir 60% ya. 58%, sementara Sixers-nya itu tadi cuma 50% ya. 50% bagus, cuma Celtics-nya aku kasih 58%. Tapi turnover-nya banyak. Turnover-nya 16 kalau nggak salah. Sementara Sixers itu hanya 6 turnover. Jadi good job buat pemain-pemain Sixers yang benar-benar take care of the ball dan menghindari turnovers. Apalagi lawan tim-tim Celtics ini yang sebenarnya bisa membuat lawan-lawannya itu melakukan turnovers yang lebih banyak. Tapi tadi Sixers hanya 6 turnovers. Dan 3 point shots-nya hari ini Sixers jauh lebih banyak. Mereka mendapatkan plus 21 poin dari 3 point shots-nya mereka, karena secara 3 poinnya yang masuk ya. Saya coba ingat-ingat ya. 3 poinnya yang masuk, Celtics itu hanya memasukkan 10 tembakan 3 angka, sementara Sixers itu 17 tembakan 3 angka. Jadi hari ini Sixers nggak disangka-sangka tanpa Embiid. Wah gokil. Leading 1-0, padahal mainnya di TD Garden. Keren ya, wah gila, semifinal ini bakal keren ya. Tapi udah segitu aja hari ini, cukup singkat aja, nggak mau panjang-panjang. Besok jangan lupa nih, Dub Nation, Laker Nation, kita gas game pertama. Adam Silver nih lagi tanam rambut di Turki nih kayaknya nih, seneng dia, udah punya duit banyak, dia cuan abis pokoknya. Nggak peduli, mau LeBron yang ke final, mau Steph yang ke final, pemenangnya adalah Adam Silver. Adam Silver kaya-kaya. NBA seneng banget pasti ini. Gila, oke. Again, kalau teman-teman belum follow Instagram gue @authentics_id, teman-teman bisa lihat besok ketika saya ngepost, siapapun yang menang ya, ketika saya ngepost, teman-teman bisa lihat komen-komennya seperti apa itu. Ribuan fansnya Lakers melawan ribuan fansnya Dub Nation. Wah, itu pasti seru banget. Tapi please, kita saling respect aja satu sama lain ya. Pendapat mau A, B, C nggak akan ada yang salah. Namanya juga pendapat, opini, prediksi emang pasti benar. Kalau prediksi pasti benar mas, semua orang udah kaya-kaya. Enggak lah.
Namanya prediksi bebas-bebas aja, yang penting kita tetap support tim yang memang kita bela. Tapi ya kalau mau berargumen ya berargumenlah yang masuk akal. Jangan menyerang tanpa data-data yang valid gitu ya. Gue cuma bisa mengingatkan itu, tapi ya bebas-bebas aja lah. Namanya juga sosial media, namanya juga internet, nggak ada yang ngelarang, nggak ada batasan. Asal kalau udah lewat batas banget biasanya kalau gue udah nggak nyaman, ya pasti gue ingatkan, sebatas ngingetin aja sih. Tapi ya silahkan, digas aja. Silahkan kalian mau kasih bumbu manis, kasih bumbu asam pedas, dibakar langsung pakai api, silahkan aja. Komen aja, ramen aja di Instagram @authenticsid. Oke, yang belum follow silahkan follow. Oke, segitu aja ya episode 63. Saya harus pulang sekarang, harus ngedit video ini. Jadi good luck buat tim-tim yang good luck buat fans dari tim-tim yang masih berlaga di babak semifinals. Gue doain nggak ada yang cedera ya, nggak ada yang cedera. Please, jangan sampai ada pemain-pemain bintang yang kita harapkan menjadi highlights, menjadi tontonan yang paling kita tunggu-tunggu tapi nantinya cedera. Jangan sampai, please banget, gue cuma bisa doain. Anything can happen di lapangan. Kita nggak pernah bisa tahu, tapi kita hanya bisa mendoakan. Semoga pemain-pemain yang kita harapkan bisa perform, bisa terus perform sampai dengan nanti babak final. Ya, segitu aja episode 63. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di episode-episode Ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.